Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah masuk bab yang kedua ya. Sebelumnya kalian di bab yang pertama mengenai hakikat fisika dan prosedur ilmiah, di mana di dalamnya kalian dikenalkan berbagai macam cabang ya. Cabang ilmu fisika itu apa saja. Masih dasar ya, masih pengenalan tahapnya, pengenalan fisika itu apa, karena transisi kalian dari IPA terpadu ke fisika khususnya. Nah, untuk yang bab yang kedua ini kalian akan mempelajari tentang besaran dan pengukuran ya. Silahkan disimak videonya ya, bahwa besaran itu berdasarkan satuan. Nah, perlu kalian ketahui ada yang dinamakan dengan besaran pokok dan besaran turunan. Tentunya materi ini saya yakin sudah kalian dapatkan di tingkat SMP ya. Nah, apa saja sih yang ada di dalam besaran pokok dan apa saja besaran-besaran yang ada dalam besaran turunan? Ya, ini dia. Besaran pokok itu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, di mana satuannya itu mengikuti bahwa panjang satuannya meter, massa kilogram, waktu sekon, kemudian suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat itu mol. Nah, untuk lambang satuannya mengikuti ya. Jadi setelah kalian mempelajari tentang cabang ilmu fisikanya, sekarang kalian mempelajari simbol-simbolnya atau lambang-lambangnya yang terdapat pada besaran pokok. Ya, sekarang besaran turunan. Besaran turunan cukup banyak ya, cukup banyak, karena besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Oke, silakan bisa disimak dan bisa dipelajari besaran turunan itu ada apa saja ya. Tidak perlu ya saya sebutkan satu persatu, yang penting kalian tahu ya bahwa nilai luas itu besaran penyusunnya panjang kali lebar ya kan. Lambang satuannya meter persegi. Ini satuan-satuan ini sangat penting sekali ya untuk membedakan. Oke. Kemudian besaran dan satuan. Dasarnya terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan besaran? Untuk apa sih besaran itu dipelajari, ya kan? Nah, bahwa besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur ya dan dinyatakan dengan angka yang bersifat kuantitatif. Contohnya ada panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain ya. Kemudian ada apa lagi? Mengukur ya kan. Untuk apa sih kalau mengukur? Ngapain diukur gitu loh ya kan. Nah, bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu ya kan dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Ya, besaran fisika itu baru terdefinisi jika ada nilainya ya, atau ada besarnya dan ada satuannya. Makanya ketika kalian mengukur suatu benda, itu jangan hanya menyebutkan angkanya saja, namun juga kalian menyebutkan dengan satuannya. Misalkan berapa tuh panjangnya? 3 meter. Nah, meter itu yang dinamakan dengan satuan. Ya, contoh ya, misalkan ada panjang jalan itu sebesar 10 km. Nah, 10 itu adalah nilainya ya kan, dan kilometer adalah satuannya. Oke, itu contoh kecilnya ya. Oke, berikutnya. Ya, di sini kita berbicara dengan satuan. Ya, satuan itu pelengkap daripada nilai nilai suatu benda yang setelah diukur. Misalkan satuan panjang itu satuannya adalah meter, kilometer, nah itu satuan panjang ya. Ada satuan waktu, berbicara stopwatch ya. Itu ada detik, menit, ataupun jam. Itu untuk satuan waktu. Ada juga gram, kilogram ya kan, ons, itu adalah satuan massa ya. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Oke, sistem satuan itu yang perlu kalian ketahui ada 2 macam ya. Yang pertama itu ada sistem metrik, dan yang kedua ada sistem non metrik. Nah, untuk sistem metrik itu biasanya yang kita gunakan nih ya. Untuk sebuah perhitungan juga pasti menggunakan sistem metrik. Tapi metrik itu ada 2 ya kan. Ada MKS, ada CGS. MKS itu meter, kilogram, sekon. Jadi itu singkatan sebenarnya. Untuk CGS adalah sentimeter, gram, sekon. Nah,
biasanya dalam perhitungan sebuah mata pelajaran fisika ataupun yang lain, itu kita biasanya menggunakan satuan internasional ya, atau biasa disingkat SI. Nah, bahwa satuan SI yang kita gunakan atau yang telah disempurnakan itu ya, paling banyak digunakan itu menggunakan MKS ya, yang meter kilogram sekon, bukan lagi yang CGS. Jadi ketika kalian menemukan sebuah soal ya yang satuannya masih CGS, masih sentimeter, gram, sekon, itu harus diubah ke MKS atau meter kilogram sekon. Itu satuan internasionalnya ya. Karena ada 7 besaran pokok yang berdimensi dan 2 besaran pokok juga yang tidak berdimensi. Itu kita sudah berbicara nyerempet ke materi dimensi ya. Nanti kita juga akan membahas materi tentang dimensi juga. Ya, setelah itu saya sampaikan juga ini 7 besaran pokok yang ada dalam sistem internasional atau SI. Nah, di awal sudah disebutkan ada panjang, masa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, biasanya 7 besaran pokok ini kalau pembelajaran offline saya minta kalian menghafalkannya ya. Ini 7 ini. Ya, 7 ini. Nah, satuannya sudah ada, singkatannya ada ya, dan ada dimensinya. Nah, dimensi itu ini disimbolkan dengan kurung ya, kurung seperti ini ya. Jadi kurungnya harus seperti pagar. Kalau bukan pagar berarti namanya bukan dimensi. Nah, ini bukan dimensi nih. Berbeda kan ya antara kurung yang atas dengan yang bawah. Oke. Ya, inilah yang memiliki sistem internasional ya, 7 besaran pokok. Nah, ada juga yang tak berdimensi atau tidak berdimensi besaran pokok. Ada 2 ya. Ada sudut datar ya, yang satuannya radian, biasa disingkat dengan rad. Dimensinya tidak ada atau tidak memiliki dimensi. Dan sudut ruang ya, steradian satuannya atau disingkat dengan SR ya, tidak memiliki dimensi juga. Nah, ini yang harus kalian ketahui ya. Jadi kalau misalnya dalam soal ada kecuali atau yang tidak memiliki dimensi, ini jawabannya, sudut datar dan sudut ruang. Tapi kalau yang memiliki dimensi ya, ada 7. Ada panjang, masa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. 7 ya. Ya, yang berikutnya juga saya akan menyampaikan dimensi, karena tadi di awal sudah disinggung tentang dimensi ya, yang disimbolkan dengan kurung ya. Ya, dimensi itu apa sih? Itu cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok ya. Ya, gunanya dimensi adalah yang pertama untuk menurunkan satuan dari suatu besaran. Yang kedua untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan ya. Jadi untuk menentukan kebenaran ya suatu rumus. Jadi kalau dimensi ini digunakan lebih valid lagi dari turunan suatu persamaan atau suatu rumus. Ya, ini dia adalah metode penjabaran dimensi ya. Bahwa metode penjabaran dimensi itu ada 2. Yang pertama itu dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Atau yang kedua itu setiap suku berdimensi nilainya sama ya. Nah, inilah manfaat dimensi ya. Ada 4. Yang pertama, menganalisis kesetaraan atau kesamaan 2 besaran yang sepintas berbeda. Yang kedua, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Yang ketiga, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Dan yang terakhir, menganalisis dimensi suatu besaran tanpa diketahui simbol besarannya. Luar biasa sekali ya. Yang ternyata tidak diketahui jadi diketahui berkat dimensi. Oke. Nah, tadi sudah besaran pokok, sekarang besaran turunan ya. Sudah saya sampaikan besaran diturunkan dari besaran pokok. Oke, contohnya tidak menggunakan nama khusus. Nah, ini dia. Contohnya 2 ya. Sebenarnya kan banyak ya di awal itu. Ada kecepatan satuannya meter per sekon atau meter per detik. Luas itu meter per second. Nah, mempunyai nama khusus. Oke, ini dia yang punya nama khusus. Ada 4 ya. Ada gaya, energi, daya, frekuensi. Satuan gaya itu Newton, energi Joule,
daya itu watt, frekuensi itu hertz. Ini dia lambangnya ya, lambang dari satuan itu. Jadi satuan itu tidak perlu dituliskan Newton atau disimbolkan dengan N saja, N, J, W, H, Z, hertz. Oke, kita masih berbicara mengenai besaran, turunan, dan dimensi ya. Nah, di awal sudah saya sampaikan untuk besaran pokok ya. Nah, ini dia ada luas, rumusnya panjang kali lebar, dimensinya L kuadrat ya, atau L persegi L kuadrat. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi, jadi satuannya L pangkat 3. Massa jenis, massa per volume atau M per V. Ini sebenarnya rumus Love ya kan, M dikali L pangkat min 3. Kecepatan perpindahan per waktu, L T pangkat min 1. Percepatan kecepatan per waktu, L T pangkat min 2. Gaya massa kali percepatan, M L T pangkat min 2. Usaha dan energi itu rumusnya gaya kali perpindahannya atau F kali L, delta L, mohon maaf. M L kuadrat, ini kuadrat ya, M L pangkat 2 T pangkat min 2. Momentum dan impuls itu satuan mohon maaf, rumusnya F kali T ya kan, M L T pangkat min 1. Nah, sebenarnya ini dimensi ini didapatkan dari apa? Dari satuan ya. Dari satuan luas. Satuan luas itu kan meter persegi ya kan. M itu disimbolkan dimensinya L kuadrat, L persegi. Volume satuannya meter kubik. Nah, M itu dimensinya L kubik ya, atau pangkat 3, dan seterusnya. Oke, semoga dimensi ini memang materi yang cukup lumayan ya, butuh ketelitian dan kejelian. Jadi silahkan kalian pahami baik-baik untuk materi dimensi ini, karena setiap pokok bahasan atau setiap bab pasti ada ya yang ditanya nilai dimensinya itu apa, karena ini berbicara terhadap satuan. Ya, ini juga ada faktor pengali ya dalam satuan internasional yang terakhir ini ya. Nah, itu ada 10 pangkat min 18, itu namanya atto ya, biasa disimbolkan dengan A kecil. 10 pangkat min 15 ada femto, simbolnya F kecil. 10 pangkat min 12 pico, P kecil simbolnya. 10 pangkat min 9 nano, simbolnya N. 10 pangkat min 6 itu mikro, biasa simbolnya itu mikro atau mu ya. 10 pangkat min 3 itu mili, simbolnya M kecil. 10 pangkat 3 kilo, simbolnya K besar. 10 pangkat 6 mega, M besar, karena M kecil itu untuk massa. 10 pangkat 9 itu giga, simbolnya G besar. Dan yang terakhir 10 pangkat 12 tera ya, simbolnya T besar. Nah, simbol-simbol ini yang harus kalian ketahui dan harus kalian hafalkan ya bila perlu ya, karena besar kecilnya simbol ini sangat menentukan di dalam fisika ya. Karena yang tadi saya sebutkan M besar M kecil juga itu menentukan.